Shalom. Shalom. Selamat pagi. Pagi. Di Minggu tanggal 28 Agustus 2022 ini Bapak Ibu Jemaat, Kitab Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai dengan pasal 22 ayat 5 telah kita baca tadi. Yang tidak bisa baca itu dia dengar. Baru nanti yang bisa baca dan tidak bisa baca sama-sama akan mengerti. Begitu. Ada yang tidak bisa baca? Semua bisa baca? Ya. Kalau hanya baca saja tapi tidak dengar itu beda. Tapi kalau dengar, baca bersama itu pengetahuannya juga 2 kali lipat. Tapi kalau hanya dengar saja, hanya 1 kali lipat pengetahuannya. Kalau hanya baca saja tapi tidak mengerti, itu juga hanya 1 kali lipat saja. Tapi kalau baca, dengar, lakukan, itu tambah 3 kali lipat. Jadi yang belum bisa baca itu harus belajar baca, supaya pengetahuannya 2 kali lipat. Amin ya. Amin. Tapi kalau dia lakukan kemudian apa yang dia baca dan dengar, berarti pengetahuannya bertambah, pengalamannya bertambah. Saya pendeta, ini calon vikaris. Ibu kerja sebagai apa? Kerja di rumah sebagai apa? Di luar gereja ini sebagai apa? Ibu rumah tangga, bendahara, jemaat. Bapak kerja sebagai Padanki? Anggota TNI. Sebagai siapa namanya? Ya, sebagai apa? Sama. Oh, beda lah. Itu pangkatnya beda. Iya. Ya. Oh, komandan regu. Nah. Yang sana? Sebagai prajurit. Tugasnya sama TNI, tanggung jawabnya beda-beda. Yang satu dengar komando, yang satu beri komando. Beda kan? Beda. Yang di belakang mama kerja di mana? Di rumah. Di rumah bikin apa? Masak. Waktu belajar masak itu pakai belajar lain tidak? Tidak. Sejak kapan tahu masak? Belajar dari siapa? Mama. Mama yang di rumah. Orang tua. Mama orang tua. Yang laki-laki tahu bikin pondok kan tidak? Yang laki-laki Papua ini. Tahu bikin pondok, gubuk, honai? Bisa jahit atap? Bisa? Bisa. Kalau Bapak bisa bikin rumah ya? Bisa. Kalau rumah sendiri bisa. Jadi tugas pengalaman pekerjaan yang kita lakukan hari lepas hari itu karena kita membaca, kita terampil, karena kita mendengar, kita terampil. Ya kan? Lalu dari membaca dan mendengar, pengetahuan kita bertambah. Jadi seorang ibu rumah tangga setiap waktu pada ulang tahun pernikahan yang berulang-ulang dia pengetahuannya bertambah itu. Tidak ada ibu yang semakin tua tidak semakin berpengalaman. Semakin tua semakin berpengalaman. Ya, bapak pangkat semakin tinggi semakin berpengalaman, dan orang semakin berpengalaman itu semakin dipercaya. Jangan lupa di situ. Bahwa semakin dipercaya. Ya. Orang semakin mau berdiskusi dengan kita karena apa? Karena kita memiliki usia dan masa kerja dan pengalaman yang cukup. Amin ya. Begitu. Itu pun terjadi di sini dalam rumah ibadah. Saya jadi Kristen sejak kapan? Kapan kita jadi Kristen? Dari orang tua, masih di dalam perut lagi. Saya sudah jadi Kristen. Ada yang bertobat dari bukan Kristen? Tidak ada ya? Semua dari Kristen?
Kapan kita dibaptis? Ingat dibaptis kapan? Oleh siapa? Kapan saya disidi dan mengaku iman? Kapan kemudian saya diberkati dalam pernikahan kudus? Itu semua menuntun kita lebih berpengalaman bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Jangan lupa, hari-hari kalau kita setiap minggu datang beribadah, ini untuk membuat kita lebih pengalaman dengan Tuhan. Dan pengalaman itu dicari oleh seorang saja, pribadi. Saya tidak tergantung dengan vikaris, pendeta, dengan ibu bendara. Ya. Saya tidak tergantung ke suami atau ke istri dalam soal mencari pengalaman dengan Tuhan. Saya sendiri. Saya putuskan itu sendiri. Saya harus berhadap-hadapan dengan Tuhan setiap minggu. Hormatilah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya kau akan bekerja, tetapi hari ke-7 istirahat. Bukan istirahat itu tidur di rumah, tapi mencari pengalaman dengan siapa? Dengan Tuhan. Jadi ketika datang ke sini Bapak Ibu, karena saya bertugas mencari pengalaman rohani dengan Tuhan, maka yang harus saya siapkan apa? Maka harus saya siapkan diri saya untuk apa? Untuk datang beribadah, untuk datang berdoa, untuk datang memuji Tuhan, untuk datang memberikan syukur saya kepada Tuhan, untuk datang memberi persembahan, untuk datang memberi perpuluhan, untuk datang membangun persekutuan saudara dengan yang lain. Tapi saya tidak bisa membangun persaudaraan dengan yang lain kalau saya punya pengalaman dengan Tuhan sendiri kecil, kurang. Saya membangun persekutuan dengan orang lain itu kalau pengalaman saya dengan Tuhan juga baik, hubungan saya dengan Tuhan baik. Mengapa pendeta bilang begitu? Pendeta harusnya kan kurang dan lebihnya kita bergaul saja. Benar. Tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih teman. Berteman dengan siapa saja. Tapi kalau iman kita lemah, pengalaman dengan Tuhan kita lemah, kalau teman itu ajak saya kepada sesuatu yang salah, saya ikut salah. Itu sebabnya Petrus dan Paulus bilang, kasihlah sesama manusia, itu kata Yesus ya. Tapi Petrus dan Paulus bilang tambah lagi, terlebih saudaramu seiman. Mengapa? Supaya kamu dan kita saling jaga. Dalam iman ini terjaga. Tapi apakah kita dibatasi bergaul dengan orang lain? Tidak. Tunjukkanlah terangmu di dalam dunia. Itu kalau kuat. Kalau saya gelap, baru saya gabung yang gelap, ramelah, tambahlah gelap. Bisa ya? Pendeta menegaskan ini dalam tugas tanggung jawab kita, dalam iman kita sebagai orang percaya. Jadi kalau menyanyi, jangan menyanyi seperti tadi, loyo-loyo. Macam Tuhan tidak berpengalaman dengan Bapak Ibu saja. Tuhan berpengalaman ini dan Bapak Ibu banyak. Jadi kalau ada waktu sehari saja untuk datang duduk di sini, bertemu Tuhan, ungkapkan segala perasaanmu dalam kegembiraan. Yang buat gembira itu kita, bukan suasana saja, tapi kita. Kegembiraan itu tidak tergantung ke dia. Saya sendiri yang buat gembira. Jadi kalau tergembiraan saya kepada Tuhan tergantung ke dia, saya dengar-dengar dia nyanyi kan tidak? Dia tidak nyanyi, berarti saya ternyanyi. Saya jatuh dalam dosa. Amin. Setuju? Jadi gembira, menyanyi. Kalau tidak ada nyanyian rohani, cari, beli. Beli rokok bisa, beli pining bisa, beli sayur bisa, beli nyanyian rohani. Beli buku ini, supaya bisa menyanyi. Majelis harus himbau. Sebab buku ini memberikan kepada kita pengalaman rohani dengan Tuhan. Kalau tidak ada Alkitab ini membangun hubungan kita dengan Tuhan. Yang membangun hubungan kita dengan sesama, kakes, pinang. Oke, beli pinang untuk bangun hubungan itu. Tapi kepada Tuhan, bangun hubungan juga dengan dia. Bapak bangun hubungan dengan komandan bagaimana? Bangun hubungannya bagaimana? Iya. Tapi kan tidak ada perintah, apakah tidak ada bangun hubungan? Ada. Bagaimana caranya? Komunikasi. Kata-kata. Bagaimana saya mendengar Tuhan? Kata-katanya. Di mana? Di sini. Bagaimana Tuhan mau tahu isi saya?
hati saya? Bisa, Tuhan tahu. Tapi bagaimana saya mengungkapkan? Di sini, lagu. Ingat, kalau kita tidak menyanyi itu sama saja kita berdoa saja. Doa saja. Nyanyi itu sama seperti doa saja kalau hanya kita. Kalau kita tidak menyanyi itu sama dengan kita berdoa. Tapi orang yang menyanyi, Bapak Ibu dengar baik-baik. Orang yang menyanyi adalah orang yang membaca firman, ya, dan sekaligus berdoa bersamaan. Nyanyi itu kekuatannya 2 kali lipat. Firman dan doa dilakukan bersama. Jadi kekuatannya besar. Dekat pohon beringin besar, ada setan, tidak bisa lempar dengan batu. Tidak bisa kejar dengan tombak. Tidak bisa tembak dengan senjata. Tapi kalau nyanyi lagu rohani, barang kau lari. Toh? Siapa yang takut setan? Angkat tangan. Yang takut sinas siapa? Semua. Oh, itu kurang menyanyi. Ya toh? Kalau menyanyi banyak lagu-lagu rohani, bukan lagu-lagu itu yang rap-rap itu, bukan. Lagu itu setan tambah datang. Lagu rohani pasti setan pikir-pikir. Saya mau ganggu dia, tapi saya pikir-pikir ulang 2 kali. Jangan sampai sebelum saya dekat saya kalah. Begitu. Tapi setan tahu kau takut atau tidak. Kalau bicara biasa-biasa tuh nanti saya takut. Tapi kalau menyanyi tidak ada, gemetar itu tidak ada. Awaslah iblis musuh, laskar Kristen maju, setan mundur. Tapi kalau bicara laskar Kristen, oh setan tahu dia takut, sudah saya masuk kok jatuh. Wahyu pasal 21 ayat 9 sampai pasal 22 ayat 5. Itu perikopnya tentang Yerusalem, sorga hadir dalam bangsa Israel dan gereja sebagai Israel baru. Bapak Ibu tadi sudah baca kisah ini ya. Judul di Alkitab itu bilang Yerusalem baru. Yerusalem yang baru. Yerusalem yang lama yang mana? Yang ada di Israel itu. Kota Yerusalem tempat Yesus diadili di sana. Tapi apa yang dimaksud dengan Yerusalem baru? Kalau kita baca baik-baik ayat 9 dan seterusnya Bapak Ibu, maka Yerusalem baru ini adalah suatu kota masa depan. Suatu keadaan, situasi di masa depan. Keadaan atau situasi di masa depan yang telah diberitahukan Tuhan kepada Rasul Yohanes. Yohanes yang tulis Wahyu, dia mendapat penglihatan di Pulau Patmos. Bagaimana Tuhan bicara kepada dia lewat penglihatan? Dengan mata dia melihat apa yang Tuhan gambarkan tentang masa depan, terutama Yerusalem baru. Bagaimana ciri-ciri Yerusalem baru itu, Ibu, Bapak Ibu? Ayat 9 dilihat. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu, lalu ia berkata, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung besar yang tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu. Kota yang kudus itu diberikan karena apa? Karena ada persiapan jatuhnya hukuman terakhir. Tetapi kota kudus itu, kota yang baik itu, kota tempat Allah tinggal itu tidak dimasuki oleh mereka yang berdosa. Oleh mereka yang tak dapat lolos lagi dari malapetaka. Ketujuh malapetaka pegang cawan, malaikat pegang cawan, dan itu hukuman yang hendak diberikan kepada bumi, manusia. Bapak Ibu, ini suatu kisah iman kita sebagai orang Kristen tentang kalau kita mati, kita kemana? Kita mati kemana? Supaya kita tahu kita mati kemana, baca kitab ini baik-baik. Allah menjanjikan kepada kita suatu tempat yang namanya Yerusalem baru.
Dan ciri-ciri Yerusalem baru itu adalah tempat di mana Allah ada di situ, Allah yang memerintah di situ. Jadi, bagaimana suasana Allah memerintah di situ dapat kita rasakan? Kalau Indonesia ini politiknya berdemokrasi ya. Demokrasi artinya pemerintahan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dari rakyat untuk rakyat. Tapi di mana kota Yerusalem baru itu bukan demokrasi. Tidak ada demokrasi di situ. Yang ada apa? Teokrasi. Di mana siapa yang memerintah? Allah sendiri. Siapa yang memerintah? Allah sendiri. Bagaimana cara Allah memerintah? Bapak Ibu, sama seperti yang ada dalam gereja ini. Kita ini datang yang baju pekerjaan kita masing-masing tugas. Tapi kalau ada di sini siapa yang perintah kita orang? Allah. Ya toh? Di situ selalu kita bilang dalam gereja kita sama. Berdiri sama, tinggi, duduk sama. Kita tidak lihat bupati dan pangkatnya, wakil bupati dan pangkatnya, DPR dan pangkatnya, bapak tentara, polisi dan pangkatnya, pendeta dan pangkatnya, atau siapapun dan pangkatnya tidak ada di sini. Mengapa? Karena di sini bukan saya yang perintah. Bukan Bapak Ibu yang perintah, tapi di sini siapa yang perintah? Tuhan yang perintah. Maka kalau disuruh berdiri, kita berdiri semua. Kalau disuruh duduk, kita duduk semua. Kalau Tuhan suruh kita menyanyi, menyanyi semua. Kalau Tuhan suruh kita baca Alkitab, baca Alkitab semua. Tidak ada yang perintah. Tuhan sendiri. Dan kata hati kita yang akan bergerak mendengarkan suara Tuhan memerintah kepada kita. Hal yang pertama yang penting Bapak Ibu, bagaimana Yerusalem baru ini yang sungguh indah. Kalau kita baca, temboknya bagus, benteng kotanya bagus, pintu-pintunya penuh dengan simbol-simbol 12 suku, ya, batu dan jalanannya itu, jalan itu dihampari atau dibuat dari emas. Kita aspal hitam, mereka emas. Tidak ada lampu. Tidak ada apa lagi? Tidak ada gelap, jelas. Mengapa? Karena ada siang saja. Yang ada siang saja. Siang itu datang dari mana? Terang itu datang dari mana? Kemuliaan Tuhan. Benda-benda yang dipakai. Waktu musim batu akik itu, orang cari batu akik. Orang hanya pakai di cincin. Di surga Yerusalem baru bukan pakai di cincin tangan. Dibikin bangunan, dibikin jalan, dibikin apa. Saya baca-baca yang lain saya terkenal. Ayat 20 coba Bapak Ibu lihat. 19. Ya, ada yang namanya batu permata, saya pernah lihat batu permata. Batu yaspis saya tidak pernah lihat. Batu nilam saya tidak pernah lihat. Batu mira saya tidak pernah lihat. Batu zamrud saya hanya dengar-dengar cerita orang-orang Arab ya. Terus batu unam saya tidak pernah tahu. Batu sardis saya tidak tahu. Batu cempaka saya pernah dengar, ada di Indonesia. Batu laswardi saya tidak pernah dengar. Batu kecubung itu paling banyak di Indonesia. Ya, yang pencinta batu itu tahu batu kecubung. Itu batu-batu yang indah dan mahal. Yang kecilnya saja mahal, apalagi besar. Tapi yang terbaik itulah yang ada di sana. Yerusalem baru itu tempat yang terbaik. Ya, mengapa tempat yang terbaik? Karena bukan lagi manusia yang berkehendak membangun kota itu, tetapi Tuhan Allah yang membangun kota. Kita bersyukur sebagai orang Kristen karena kita ada pada situasi itu. Situasi di mana kalau kita baik-baik saja, kita menjaga hubungan kita, pengalaman rohani kita dengan Tuhan, kita akan sampai di situ. Yerusalem baru yang diceritakan di sini. Nanti dalam iman, suatu ketika kita mati, Tuhan kemudian datang dan bawa kita naik ke sana. Baru kita lihat apakah yang ditulis ini benarkah tidak. Yerusalem itu indah sekali. Kota itu baik sekali. Seperti yang digambarkan dalam penglihatan Yohanes ini. Tapi tidak ada kita yang bisa ke sana sebelum mati. Tapi mati dalam Tuhan boleh bisa ke sana. Tapi kalau mati di luar Tuhan, tidak bisa. Kita tidak bisa ke sana. Siapa yang mau mati dalam Tuhan? Siapa yang mau meninggal di dalam Tuhan? Kalau mati ini terkesan bunuh diri.
Siapa mau meninggal di dalam Tuhan? Angkat hatimu kepada Tuhan. Supaya besok Yerusalem baru, sorga yang hadir itu bukan saja bagi orang Israel di sana, tapi bagi kita gereja hari ini. Bapak, Ibu, dan saya. Kita ini Israel baru. Gereja ini Israel yang baru. Gereja ini Yerusalem yang baru. Maka ketika kita datang ke gereja dan menyatakan diri kita gereja yang hidup, kita memastikan diri kita untuk berada dalam Yerusalem yang baru. Di Yerusalem baru beda dengan kampung ini. Tapi apakah Yerusalem baru bisa dibuat di sini? Bisa. Yerusalem itu ada di atas. Tapi Tuhan mau turunkan itu ke bumi untuk kita. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kampung Pikere mau hidup di dalam Tuhan, kalau kota kampung ini menjadi kota yang terbaik, maka kota ini harus diperintah atau kampung ini harus diperintah oleh Tuhan. Bagaimana cara Tuhan memerintah kampung ini? Tuhan memakai orang-orang untuk bekerja. Tuhan memakai orang-orang di kampung ini untuk melakukan sesuatu atas nama Tuhan. Itu dulu satu. Apakah Yerusalem baru bisa terjadi di sini? Bisa. Asalkan orang-orang itu bekerja untuk Tuhan. Kalaupun dia bekerja untuk sesama, maka firman Tuhan katakan begini, ketika kamu bekerja untuk manusia, lakukanlah seperti kamu lakukan untuk Tuhan. Itu maksudnya. Bos saya kan komandan ini, bos saya ini. Ini Kristen semua toh? Bosnya komandan. Tapi bagaimana caranya saya mengikuti perintah atau bekerja dengan komandan ini sama seperti melakukan sesuatu yang benar dan baik adalah ketika apa yang saya lakukan buat komandan atau apa yang komandan lakukan buat saudara-saudara itu seperti melakukannya untuk Tuhan. Maka itu bagus. Sama Ondo Afi, sama kepala kampung, ketua RT RW sama. Kita mau lakukan sesuatu buat sesama, kita lakukan seperti kepada Tuhan. Kalau kepada Tuhan tidak boleh salah, maka ke sesama tidak boleh salah. Kepada Tuhan harus baik dan benar, maka kepada sesama harus baik dan itu kota Yerusalem baru. Kota Yerusalem baru. Yang kedua, kampung yang penuh dengan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah itu datang dari mana? Dari banyaknya orang bertobat dan berbalik dari dosa. Bagaimana kampung ini dapat menjadi kampung seperti Yerusalem baru? Yaitu ketika kemuliaan Allah di sini, ada di sini. Kemuliaan Allah tidak bisa datang sendiri. Kita harus memanggil kemuliaan itu datang kepada kita. 1, 2 orang, 3 orang berkumpul di situ nama Tuhan disebut, maka Tuhan ada. 1, 2, 3 orang berkumpul. Firman itu tidak bicara 20 orang berkumpul. Tapi ada 1 orang berdoa, Sodom dan Gomora tidak jadi dibakar toh? Iya, harusnya bisa diselamatkan kalau ada orang yang berdoa. Tetapi karena Tuhan melihat tidak ada yang berdoa, maka Lot kau keluar sudah. Tidak ada lagi, hanya kau sendiri di situ yang berdoa. Kau keluar supaya kampung itu saya hanguskan. Saya bakar dengan api belerang. Itu artinya Tuhan pergi dari situ dengan kemuliaannya. Kampung ini kalau mau maju, jemaat ini kalau mau maju, kemuliaan Allah harus ada di sini. Di mana kemuliaan Allah itu dapat kita peroleh? Di sini, di dalam rumah ibadah ini. Di rumah ibadah ini kita bertobat. Jadi kalau ada yang rasa dia penuh dengan salah dan dosa, jangan tidak ke gereja, salah. Datang ke gereja. Supaya kita diampuni. Mendengar firman kita berubah. Jangan tahan diri di rumah, itu justru buat keadaan semakin tidak baik. Datang. Lalu kalau ada orang yang berdosa dan salah datang ke sini, Bapak Ibu, kita yang tidak melakukan itu jangan bilang dia udah bikin salah baru dia datang. Jangan, itu nanti dia tidak bikin dia terdatang lagi. Tapi siapa yang datang kita rangkul, kita dekati terus. Mengapa? Karena ini kemuliaan Allah, bukan kemuliaan saya, bukan kemuliaan manusia. Cara kita terbebas dari berbagai masalah adalah dengan bertobat.
Pada ayat 9 katakan, cara kita lepas dari malapetaka adalah dengan bertobat. Bertobat saja. Yang kedua, kalau kampung ini mau jadi kampung surgawi, maka Bapak Ibu dengar baik-baik. Di Yerusalem baru ini 12 suku itu diatur. Pintu ada 12. Di PKR ini ada berapa suku? Kalau suku-suku dalam kampung itu aman secara adat, hidup baik, hidup takut Tuhan, maka kota ini akan dilindungi. Kampung ini akan dilindungi. Kampung ini tidak ada pagar besar. Tapi bukan pagar itu. Pagar tembok rohani yang sangat besar. Yang sinas pun bisa termasuk. Takut masuk. Mengapa? Karena spiritualitas, rohani, kehidupan, nilai pertobatan, suku-suku secara budaya bertobat. Kalau suku-suku ini jadi orang yang bertobat, maka siapa yang datang? Saya ini datang dari luar ke sini. Yang datang dari luar ke sini siapa? Kita toh? Kalau orang-orang sini bertobat, maka yang datang pun akan ikut bertobat. Akan datang ikut bertobat. Tidak bisa melakukan sesuatu yang salah. Kenapa? Karena waktu mereka datang, orang-orang ini sudah hidup dalam kebenaran. Ya. Tetapi jangan kita sudah hidup dalam kebenaran, kita sudah ada pada situasi Yerusalem baru, kampung ini terbuka dan banyak orang datang. Bisa dari kampung Yeti, orang rame-rame datang. Jangan semakin banyak orang datang, pikiran kita tentang kebenaran Allah itu dia hilang. Kalau nanti keluar atau kita evaluasi diri, ada hilang, Bapak Ibu kembali. Kembali kepada Tuhan. Nilai kebenaran yang sudah Tuhan taruh jangan dihilangkan. Yang ketiga, kalau kampung Pikere ini dibangun dengan kemuliaan namanya, itu Yerusalem baru itu tadi katakan tingginya sama, lebarnya sama, begini. Berarti dia bentuk kubus, segi 4 kubus. Kampung kota Yerusalem baru dalam tulisan ini berbentuk segi 4. Itu dalam bangsa Israel itu disebut sempurna. Kita mau kampung segi 4 kan tidak? Kampung Pikir ini segi berapa? Hanya ikut jalan ya. Kita mau kampung ini ikut jalan. Ya, beda dengan Soeharto. Soeharto itu dia orang pintar. Tahu Presiden Soeharto? Tahu ya, Bapak tentara tahu ya? Bagaimana dia membangun trans? Dia membangun bentuk segi 4. Itu apa segi 4? Itu kesempurnaan. Jadi yang tidak segi 4 tidak sempurna. Jadi penataan namanya. Kota tidak boleh dibangun sembarang. Kampung tidak boleh dibangun sembarang. Kampung harus dibangun berdasarkan kesempurnaan. Untuk kesempurnaan dan bagi kesempurnaan. Tidak bisa sembarang. Karena mana tembok untuk bertahan? Nanti kalau musuh masuk, bagian mana yang dimasuki? Bagian mana yang nanti tentara berjaga? Bagian mana yang di kampung nanti hansip menjaga? Tapi kalau tidak ada, tercerai-berai, ini serangan dari mana saja masuk kita habis. Situ namanya enclave. Soeharto bilang itu enclave. Membangun sesuatu berdasarkan pertahanan yang dibutuhkan. Dan Alkitab mencatat ini, bahwa Yerusalem baru adalah kota yang sempurna karena dia ditata dengan baik. Bukan saja hubungan dengan Tuhan, tapi hubungan dengan sesama manusia itu. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak ada bait Allah. Tidak ada gereja. Bacaan ini bilang begini, Yerusalem baru itu tidak terdapat bait Allah. Ayat yang ke-22. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Kenapa? Bapak Ibu jawab. Kenapa tidak ada bait suci di Yerusalem baru? Di kampung Pikir ada bait suci, bait Allah.
Ada banyak lagi. Ada GKI di sini, ada Katolik, ada apa lagi? Gereja apa saja di sini? Gereja Muslim. Ya itu agama sendiri. Maksudnya yang gereja ini. Gidi ada Gidi. Oke. Kalau rumah pendeta tanya rumah ibadah berarti gereja dan masjid. Tapi yang kita kenal dengan bait suci orang Kristen itu tidak tergambar dalam Yerusalem baru. Kenapa? Ayat 22, coba baca. Ayat 22, mari kita baca. Supaya pengalaman kita dengan Tuhan juga bertambah. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait suci. Demikian juga Luar biasa. Kenapa tidak ada bait suci? semua orang sudah baik. Ayo. Sebut sesuai tulisan ini. Mengapa tidak ada bait suci? Tuhan itu bait sucinya. Bapak Ibu, Tuhan itu bait sucinya. Kalau bait suci itu kita bilang gereja, maka Tuhan itu gerejanya. Amin. Saat semua orang berkumpul di hadapan Tuhan, itu gerejanya. Itu gerejanya. Itu sebabnya kalau kita bilang bait suci itu terdiri dari dua. Bait suci yang fisik bangunan dan bait suci yang adalah tubuh kita. Kalau saya tidak sempat karena sakit, karena berbagai hal yang membatasi saya datang beribadah di gereja ini secara fisik, saya ini bait sucinya. Tempat Allah di sini. Yang penting saya mengangkat pujian kepadanya, membaca firman-Nya, berdoa, mengucap syukur, bait suci saya terhubung dan dihadiri oleh Tuhan. Jadi kalau saya jalan kemana-mana, masuk seperti yang tadi pendeta bilang, pengalaman rohani, pengalaman dengan Tuhan. Saya datang di tengah persekutuan himpunan banyak orang yang sedang melakukan kejahatan, karena saya bait suci, saya tidak akan tercemar di situ. Saya bisa jaga diri. Saya ke tengah orang yang miras, saya bisa terjaga di situ. Kenapa saya tidak ikut dia miras? Karena saya bait suci. Amin Kalau ini dia bilang, itu yang bunuh dia itu dia toh. Jadi kita pergi ke sana untuk sewa atau menyewa, kita menembak. Saya tidak bikin. Kenapa? Karena saya ini bait suci. Di bait suci itu Allah hadir. Yang saya ini dong ke sana dong bilang, biak suri ini orang India yang bikin, jadi kita ke suri ke sana pergi sewa di Ansus. Suami satu datang bunuh dia. Tidak bisa dong buat. Kenapa? Karena saya ini bait suci. Begitu. Jadi kita punya tubuh ini bait suci, tempat Allah tinggal di situ. Jadi jaga masing-masing. Jangan rusak bait suci itu. Jangan rusak keberadaan Allah dalam diri kita di situ. Ya, apa yang bisa merusak kenajisan? Yang najis. Mama itu katanya waktu pengalaman dengan baju putih yang noda, lalu mereka ambil apa? Baikin dan kasih bersih noda itu. Baju putih yang noda itu dibersihkan dengan Baiklin. Kalau dosa yang merah dibersihkan dengan dosa kita dibersihkan dengan darah. Masa lupa bahwa yang bersihkan dosa kita adalah darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku, hanya oleh darah. Ingat, tubuh kita ini Yerusalem baru itu sendiri, ini tubuh kita juga. Dimanapun kota tempat kita berada, kampung dimanapun kita berada, bait suci kita pertahankan. Sebab di situ Tuhan Allah hadir. Yang keenam, kehadiran Allah itu memberi berkat. Dan Ia memerintahkan berkat kepada kita selama-lamanya. Ada dua yang dikasih Tuhan kepada kita dalam Yerusalem baru. Ataupun kalau Pikere ini menjadi kampung yang betul seperti gambaran Yerusalem baru. Ada dua yang dikasih. Dalam pasal 22
ayat 1 sampai 5 itu tergambar dua hal yang Tuhan kasih sebagai tanda berkat. Yang pertama adalah air kehidupan. Yang kedua adalah pohon kehidupan. Dua itu saja yang Tuhan kasih. Air, jangan kasih rusak air. Pohon, jangan kasih rusak pohon. Jaga air, jaga pohon. Sebab itu kehidupan. Dari pohon kita makan. Dari air kita mendapat. Coba kita hanya makan saja. Bisa? Tidak bisa. Harus minum air juga. Kalau kita minum air saja, tidak bisa. Harus makan juga. Rumah kita bangun dari pohon. Serat-serat baju juga ada yang datang dari pohon. Untuk pakaian kita. Air untuk mandi, untuk obat, dan seterusnya. Sama juga untuk pohon. Ada pertumbuhan, ada obat, ada kesehatan di situ. Jadi kalau Tuhan simbolkan dua hal ini sebagai berkat bagi kita, bagi mereka yang taat kepada Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, menjaga supaya hidup tidak najis, menjaga hubungan dengan Tuhan, dengan sesama, hidup dalam keamanan, kesempurnaan dengan Tuhan, maka dua hal itu menjadi sesuatu yang dianugerahkan kepada kita. Surga itu jatuh ke bumi, kata siapa? Edo Kondonogi. Surga bisa jatuh ke bumi. Bapak Poso ya? Palu. Surga jatuh ke Palu. Bapak orang apa? Surga jatuh ke Palu. Bapak orang? Surga jatuh ke Palu. Orang? Surga jatuh ke Biak. Mama orang apa? Surga jatuh ke Genyem. Surga jatuh di semua tempat di mana kita lahir di situ. Asalkan tempat di mana kita lahir, kampung di mana, kota atau di mana kita tinggal, kita jaga hubungannya dengan Tuhan. Maka tidak ada yang mustahil. Sesuatu yang ada di sorga bisa terjadi di bumi. Tapi kalau kita hidup dalam dosa, tidak mungkin yang di sorga itu bisa jatuh ke bumi. Sekali lagi, kalau kita hidup dalam berdosa, kita tidak bertobat, maka situasi surga tidak bisa terjadi di bumi. Tapi pendeta yakin semua yang hadir saat ini karena rindu cari Tuhan terus menerus, maka apa yang terjadi di surga sudah bisa kita lihat di sini. Saat kita ada seperti ini. Nanti Tuhan sama-sama buktikan waktu Tuhan ke surga. Ya, tapi kalau mau buktikan semasa hidup, tetap jaga hubungan dengan Tuhan. Bertobat jika ada lakukan sesuatu yang salah dengan Tuhan. Buat terus kebaikan. Utamakan Tuhan. Kalau mengasihi sesama, ingatlah, lihatlah sesama itu seperti Tuhan. Jangan buat jahat kepada mereka. Siapa buat jahat kepada sesama, dia buat jahat kepada Tuhan. Tuhan berkati kita. Amin.